Mau syuting live multicam yang kualitasnya bagus, di mana ya? Kenapa nggak di Jurnal TV aja? Emang ada? Jurnal TV melayani syuting live multicam, acara wisuda, acara pernikahan, prosesi pemakaman, konser musik, dan lain-lain. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi HP atau WhatsApp 0852 8189 4347. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.jurnaltv.com atau YouTube dan Facebook Jurnal TV serta Instagram @jurnal.tv. Jurnal TV, media andalan Anda bersama keluarga tercinta. Mentirulung baru kami tamat ante kalua memang talu mele mo kami tamat tandung sia-sia. Bur abokan doa isang pindan bor abokan sake sang gori-gori. Ang kium bating tanga pagundun ti Mario tanga pakalubamban ti sundun tanga peluakan. Ubo tanga pesadisian natarana pasakemi na balayan paraya sakta. Masyang samburaka kana di senang saung mabombaluangan na kabisara dito kay tambalemaka. Sile pemekayo. Tomina itu sebagai pendoa atau pemuka agama di Aluk Todolo. Agama asli orang Toraja namanya Aluk Todolo. Tomina adalah pemuka agamanya, pendoanya. Kalau sekarang di agama Kristen itu sama halnya dengan seorang pendeta. Jadi itulah Tomina. Kalau Gora-Gora Tongkon adalah juru bicara dari pemangku adat. Nah, karena dalam sebuah upacara adat itu, baik itu Rambu Solo, Aluk Mangola Tangga maupun Aluk Rambu Tuka, penguasa tertinggi di situ adalah pemangku adat. Kalau di Kesu di sini seperti di angin-angin di sini yang masih dalam lingkup wilayah adat Kesu, yang berkuasa penuh dalam upacara adat itu adalah Toparengin. Suku Toraja dikenal memiliki kebudayaan yang sangat beragam dan unik. Salah satunya yaitu upacara adat Rambu Solo atau Aluk Rambu Solo, suatu ritual pemakaman. Penduduk asli suku Toraja yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki populasi sekitar 1 juta jiwa. Toraja yang eksotis menjadikan tempat ini sebagai salah satu tujuan wisata terpopuler. Dari berbagai budaya Toraja, upacara adat menjadi suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari orang Toraja. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat Toraja masih menganut tradisi peninggalan leluhur. Salah satu tradisi yang masih dipegang teguh adalah upacara adat Rambu Solo, atau disebut Aluk Rambu Solo.
di mana aluk adalah adat kepercayaan yang di dalamnya ada nilai-nilai adat atau ritual tradisional ketat yang sudah ditentukan oleh leluhur pendahulu orang Toraja. Prosesnya itu memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Jadi di mana kita kumpulkan semua masyarakat dari 4 dusun, dan bahkan semua rumpun keluarga besar kita kumpulkan. Namun kita bentuk dulu kepanitiaan. Setelah itu panitia-panitia yang telah terbentuk bertanggung jawab pada bidang-bidang yang akan dikerjakan pada prosesi pemakaman ini. Ya, untuk bahan kita kumpulkan itu dari kebun adat dan juga kita ambil dari luar. Misalnya untuk bambu banyak yang kita ambil dari bagian Tanah Toraja, daerah Tanah Toraja. Tapi itu merupakan masih milik keluarga besar juga. Kendala yang paling berat di mana pada saat-saat ini banyak pesta pemakaman yang diselenggarakan pada saat-saat seperti ini. Jadi prosesi paling padat itu pada bulan-bulan Juni sampai Juli, ya. Jadi kita sebagai orang Toraja pada saat kita masih hidup itu kita hanya milik keluarga kecil saja, ini keluarga Bati saja. Tetapi pada saat orang Toraja meninggal itu merupakan milik daripada semua rumpun keluarga besar, termasuk juga masyarakat di sekitar tempat tinggal kita. Jadi kita melaksanakan ini sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan tatanan sosial daripada yang diupacarakan, dan tentu ini merupakan satu penghormatan yang terakhir kepada almarhum. Upacara adat Rambu Solo adalah upacara adat pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seseorang yang sudah meninggal, di mana masyarakat Toraja dahulu kala memandang kematian sebagai perpindahan orang dari dunia ke tempat alam roh untuk peristirahatan yang biasa disebut buya. Maka untuk mencapai tujuan itu, si mati harus diperlakukan dengan baik oleh keluarga yang ditinggalkan. Sehingga bagi suku Toraja, orang yang sudah meninggal dikatakan telah benar-benar meninggal ketika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo telah terpenuhi. Upacara adat Rambu Solo sendiri mempunyai sejumlah rangkaian yang merupakan ritual penting dan memakan waktu serta biaya besar. Maka tak jarang upacara ini dilaksanakan beberapa bulan hingga bertahun-tahun sejak seseorang meninggal. Tingkatan upacara adat Rambu Solo di Toraja dilakukan sesuai kedudukan atau strata sosial masyarakatnya yang dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Dalam prosesi upacara adat Rambu Solo, biasanya dilaksanakan selama 7 hari di tengah kompleks rumah adat Tongkonan. Seperti yang dilakukan dalam proses pemakaman almarhum Yohanes Lopo di Tongkonan Nusu, Panglion, Toraja Utara. Dalam proses ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, melantang atau pembuatan pondok, di mana saat itu masyarakat yang ada di kampung tersebut secara gotong royong hadir membantu keluarga berduka. Kemudian kedua, mak palele, di mana jenazah yang berada di rumah dipindahkan ke tongkonan atau rumah adat. Ketiga, mak pasuluk, yang dalam prosesi tersebut melibatkan toparenge atau tokoh adat setempat. Kemudian, di hari berikutnya dilanjutkan dengan mangriu batu, mebalakaan, mantanan singguang, manombor,
Kemudian dilanjutkan dengan prosesi Mak Pasak Tedong dan Mak Paroko Alang atau proses penurunan jenazah dari tongkonan ke lumbung untuk disemayamkan. Di hari berikutnya prosesi dilanjutkan dengan Mak Karudusan, kemudian Mak Palao atau Mak Pasonglo, yaitu proses pengantaran jenazah dari area rumah tongkonan ke kompleks pemakaman yang disebut Lakian. Jadi Rambu Solo ini berasal dari sebuah suku kata dasar. Rambu adalah asap dan Solo menurun. Jadi mengapa dia menggunakan kata Solo atau menurun? Artinya rambu ini, rambu atau asap, mengartikan bahwa sebuah upacara yang disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat adat Toraja, diartikan Solo bahwa kita dalam suasana duka cita. Nilai sosial dan budaya dalam upacara adat Rambu Solo, di mana pertunjukan kesenian tidak hanya untuk memeriahkan upacara, melainkan wujud penghormatan dan doa bagi orang yang meninggal. Sementara ada beberapa budaya yang dipertontonkan, seperti Mak Pasilaga Tedong, yaitu kegiatan adu kerbau. Lalu, Mak Tinggoro Tedong, yaitu penyembelihan kerbau. Sehingga yang dicerminkan masyarakat Toraja dari upacara adat Rambu Solo adalah sikap tolong-menolong, gotong royong, dan kekeluargaan. Sebab masyarakat Toraja juga meyakini bahwa jika upacara adat Rambu Solo tidak diadakan, akan berdampak pada orang yang ditinggalkan berupa kemalangan. Oleh sebab itu, upacara ini masih terus dilakukan oleh masyarakat Toraja hingga sekarang. Ini Rambu Solo, jadi di dalam mempersiapkan itu semua hampir sekitar 60-an orang ibu-ibu yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan. Khusus yang 60 ini adalah ibu-ibu yang mewakili setiap dusun di Lembang Angin-Angin ini untuk mengangkat pelayanan di dalam acara Rambu Solo ini. Di dalam pelayanan di Panganan itu ada ibu-ibu yang membawa poci, ada yang membawa perempuan poci, cangkir halus, cangkir biasa, kue dan ceret. Dan itu semua harus disusun dengan bagus, dilatih beberapa hari dulu sebelum kita masuk kepada acara Rambu Solo. Perhatian sama anak, dia tidak terlalu banyak marah-marahnya, tapi dia santai saja, dia santai, jadi tidak mau pusing. Yang penting kami ini bisa mandiri, itu kemauan orang tua kami, diajak untuk mandiri.
Kemudian kesibukannya ada di adat istiadat di Rambu Tuka, Rambu Solo sebagai pemangku adat mengenai Tomak Sanduk yang dari Basutoraya di kota Tomak Sanduk. Nah, diberi gelar untuk Mak Sanduk dari tongkonan Ampang Basi sebagai wakil dari Komba. Pesannya, usahakan kamu mengangkat keluarga kita. Kalau kamu mampu, usahakan mengangkat keluarga kita, saling menjaga, saling terbuka. Jangan pernah ada hal-hal yang kurang enak lah di antara kami. Saling mengenal keluarga yang lain. Yang paling saya tidak bahkan ada sesuatu yang mengganggu kehidupannya, sekalipun dia punya milik dirampas orang atau dijatuhkan harga dirinya, dia tidak mau membalas. Kadang kalau kita sebagai orang percaya, kadang bilang bagaimana ya, tapi setidaknya kami ucapkan selamat jalan kepada orang tua dan semoga orang tua kami juga melihat kami agar kami boleh bersatu, sekalipun banyak rintangan, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan di tengah-tengah kami, tapi semoga orang tua kami boleh mengingatkan kami untuk tetap bersatu di tengah keluarga.